Hai, welcome back to YouTube channel. Aku Steven Hadrian. Hari ini aku akan kembali untuk mereview dan membahas produk yang belakangan ini sedang aku pakai, yaitu ini. Ini adalah produk terbaru dari Scarlett, yaitu maskernya. Ini adalah Herbalism Mugwort Mask, dan ada juga ini yang Seriously Soothing and Hydrating Gel Mask. Jadi ini merupakan produk terbaru dari Scarlett. Nah, Scarlett kan merupakan brand besar, kita tahu mereka itu vegan, cruelty free, udah ada BPOM-nya. Dan kedua produk ini pun harganya juga 75.000. Oke, jadi bisa kalian beli di linknya Scarlett. Nanti akan aku taruh linknya di bawah. Nah, kali ini aku akan sambil membahas produknya juga, dan aku akan sambil melakukan demonstrasi kepada kalian cara menggunakan produk ini tuh bagaimana sih, gitu kan ya. Kulitku pribadi, kulitku tuh oily acne prone skin. Oke, kulitku oily acne prone skin. Namun di daerah sini aku cenderung bisa dibilang agak kering, dan aku juga kulitnya gampang merah kan ya. Jadi aku makanya ada dua produk di sini, ini yang untuk soothing, dan kalau yang Herbalism Mugwort Mask ini lebih ke arah untuk kulit yang oily acne prone skin karena dia berbentuknya clay mask. Nanti akan aku juga pakai videonya, nanti akan aku kasih tahu lah pemakaianku bagaimana di produk itu. Kali ini aku akan menggunakan si Seriously Hydrating dan Soothing Gel Masknya. Nah, untuk produknya dia tuh ukurannya 100 ml, dan dia itu pun juga packagingnya kayak gini. Nah, si Scarlett yang Seriously Soothing and Hydrating Gel Mask kayak gini, ketika kalian buka, kalian akan menemukan spatula. Nah, which is a great thing. Kenapa? Karena kalau spatula ini meminimalisir mikroorganisme yang masuk ke produk kalian gitu. Karena kalau kalian jarinya kotor, kalian colek gini, itu semakin lama akan semakin kotor lah jari kalian, kan membawa mikroorganisme juga kan ya. Jadi dengan adanya spatula seperti ini lebih higienis gitu kan ya, which is a nice thing. Kemudian teksturnya dia begini, warnanya agak-agak orange kayak gini, dan dia kayak ada rose petalnya juga seperti ini, dan dia bentuknya gel seperti yang aku udah cerita tadi. Kemudian akan kita ambil saja spatula, aku ambil, biasanya aku ambil taruh tangan karena aku tahu kalau produk itu harus higienis juga kan, jadi kita taruh tangan juga di sini. Nah, kemudian akan aku aplikasikan ke kulitku. Nah, produk ini pun juga ada mengandung banyak bahan-bahannya di sini ya. Nanti akan kita bahas sambil selagi aku maskeran, oke? Jadi gel mask tuh teksturnya kayak gini. Dia tuh teksturnya bisa dibilang cair ya, kayak gel mask pada umumnya, sleeping mask. Dan dia ada baunya sedikit. Baunya tuh kayak bau bunga, kayak ada bau berry kok nggak. Kalau aku nggak salah cium ya, ini kayak ada bau berry-berryan gitu loh. Jadi baunya enak, nggak ofensif, dan yang pasti paling penting adalah tidak ada rasa panas, tidak ada rasa kebakar. Itu merupakan hal yang sangat penting buat aku gitu. Karena kalau panas tandanya nggak cocok gitu loh. Ini aku pakai tidak ada rasa panas, tidak ada rasa kebakar gitu loh, which is a nice thing juga sih. Nah, jadi di daerah sini, daerah yang kering-kering ini, aku akan pakai kan si Scarlett yang Seriously Soothing dan Hydrating Mask. Nah, si Scarlett ini karena dia ada dua fungsi yang berbeda ya, ada dua masker berbeda, itu bisa kalian combine sebenarnya. Nah, karena daerah kulit sini ku cenderung kering gitu kan ya, dan cenderung kering, daerah sini ku cenderung berminyak dan oily acne prone skin. Nah, aku akan melakukan namanya multi masking. Artinya apa? Menggunakan beberapa jenis masker atau dua atau lebih jenis masker pada kulit kalian yang berbeda. Jadi nggak satu masker kalian pakai satu doang gitu, enggak. Jadi kalian menggunakan berbagai macam jenis masker. Dan ini adalah Herbalism yang Mugwort Mask, dan ini kan clay mask yang aku udah cerita tadi. Dan ini ada videonya, nanti akan aku selipkan gitu. Jadi akan aku pakai di daerah hidung. Kita namanya multi masking, oke? Taruh di daerah hidung, daerah sini. Nah, supaya menyerap minyak seperti itu. Voila, kelihatan kan? Nah, ini, dan kedua ini rasanya adem, tidak ada rasa kebakar, tidak ada rasa panas, which is a really good thing untuk seorang Steven Hadrian yang sangat sensitif sekali. Oke, kemudian sekarang aku akan bahas ingredients listnya kepada kalian saja. Oke, dari yang ini, Mugwort ini nanti udah aku jelaskan ingredientsnya, nanti akan aku sempilkan videonya. Kita sekarang akan membahas yang si Seriously Hydrating Gel Mask. Oke, produk ini dia tuh digunakannya benernya kalau masker yang kayak gini ya, kamu mau pakai tiap hari itu nggak masalah, mau kamu pakai 3-4 kali seminggu juga nggak masalah, karena dia masker yang kamu pakai terus kamu bilas gitu loh. Kamu pakai 15-20 menit, kemudian kamu bilas, karena masker ini kan bukan masker yang kamu pakai buat tidur atau apa, enggak. Jadi kalian harus bilas masker ini juga. Nah,
Untuk bahan bagusnya di sini dia tuh mengandung ada niacinamide di sini kan ya. Dia ada niacinamide yang mana merupakan bahan yang bagus karena dia tuh mampu untuk membuat kulit menjadi lebih cerah, kemudian menghilangkan kekusaman pada wajah. Kemudian dia soothing, hydrating, calming, brightening, juga mampu untuk menghilangkan noda-noda bekas jerawat yang kehitaman, mencerahkan kulit, meratakan warna wajah gitu. Jadi merupakan ingredients yang bagus sih, niacinamide. Kemudian di sini juga dia mengandung ada vitamin C. Vitamin C-nya jenis ascorbyl glucoside di sini. Jadi dia mengandung ascorbyl glucoside. Yang mana bukan turunan vitamin C yang memang ascorbyl glucoside lebih ke arah untuk brightening kulit, memang untuk mencerahkan kulit supaya kulit kalian menjadi lebih tidak kusam dan terlihat lebih cerah dan glowing juga. Kemudian di sini mengandung grapefruit water. Grapefruit water gitu berarti kan grapefruit itu buah apa ya? Kok lupa bahasa Indonesianya apa gitu kan ya. Cuma kalau grape, oke, kita tahu grape. Oke, grape itu biasanya kayak apa sih namanya flavonoid. Biasanya ya, flavonoid ya kan. Anggap saja dia mengandungnya kalau misalnya nggak salah itu bisa namanya kayak quercetin, kemudian apiaganin, kemudian ada procyanidin kayak gitu-gitu namanya. Yang mana itu merupakan antioksidan yang bagus karena dia merupakan flavonoid. Nah, flavonoid itu merupakan sebuah senyawa yang dia tuh sangat anti-inflamatori. Kemudian dia juga ada kemampuan anti-agingnya karena aku sedang meneliti juga. Jadi itu ada kemampuan anti-agingnya juga. Jadi merupakan sebuah ingredients yang bisa dibilang bagus banget ya, oke. Kemudian produk ini pun juga mengandung 7 berry extract. Nah, untuk 7 berry extract gitu kan ya. 7 berry extract berarti dari buah berry-berryan. Berry sama anggur tuh agak-agak mirip sih sebenarnya. Jadi sebenarnya mereka semua tuh sama-sama antioksidan, anti-inflamasi, mampu untuk meredakan kemerahan, mampu untuk menenangkan kulit juga, dan antioksidan yang bagus untuk kulit kalian. Karena ya berry itu kayak kurang lebih sama kayak anggur dan mereka berdua tuh kayak akan senyawa biasanya flavonoid, oke. Kemudian dia juga mengandung ginseng extract. Ginseng, oke. Ginseng itu merupakan sebuah ingredients yang memang banyak banget digunakan di Korea ya, terutama kayak di skincare Korea seperti itu. Karena ternyata ginseng itu orang biasanya minum tiap hari gitu kan. Katanya itu juga membawa kesehatan, membuat kalian menjadi tubuh menjadi lebih sehat. Tentu di ginseng, sebenarnya ginseng itu kalau kamu lihat di jurnal biasanya akan berhubungan dengan anti-inflamasi dan berhubungan dengan anti-aging, oke. Jadi ginseng itu memiliki kemampuan anti-agingnya oke, dan kemampuan hydrating serta anti-inflamasi yang oke juga dari ginseng. Dia juga mengandung Centella asiatica, ya merupakan produk favoritku, ingredients favoritku juga karena dia mengandung senyawa ada procyanidin, asiaticoside, acetic acid, madecassoside, madecasic acid. Dan dia juga well studied untuk bisa menenangkan dan meredakan kulit yang sedang inflamasi, peradangan ataupun sedang iritasi. Oke, Centella asiatica is like one of my favorite ingredient lah anggapannya. Dia juga mengandung allantoin di sini. Nah, allantoin itu merupakan bahan dari comfrey root itu yang memang fungsinya juga untuk menenangkan kulit, meredakan kulit, dan itu semacam sebuah ingredients yang hydrating juga, tapi lebih karena untuk menenangkan, melembabkan kulitmu banget. Nah, di sini dari ingredients listnya udah kelihatan sebenarnya bagus-bagus semua ya gitu kan ya. Di sini juga beberapa ada ekstrak timun itu sendiri juga once again hydrating, soothing. Kemudian di sini juga beberapa ada rose gallica flower, ada rose-nya. Di sini nggak ditulis ada rose ya. Di sini ada rose flower water. Oh, ada kelewatan aku. Rose flower water. Nah, rose, oke, kita tahu rose itu merupakan bunga mawar. Baunya enak gitu kan. Itu baunya biasanya kayak bau-bau mungkin bau dari oma kalian atau nenek kalian banyak menggunakan rose. Cuma rose water itu dari dulu digunakan karena dia tuh memiliki kemampuan soothing dan calming yang bagus banget, oke. Rose essential oil termasuk salah satu essential oil yang bukan hanya dia berharum saja, namun dia memang membawa manfaat gitu loh. Untuk kulit dia membawa manfaat karena dia memang jarang mengakibatkan reaksi alergi sama rose essential oil. Dan rose essential oil tuh mahal loh ya. Jadi bisa dibilang sebuah ingredients yang oke, dan dia tidak akan membuat kulit kalian menjadi iritasi atau bagaimana gitu loh. Jadi merupakan ingredients yang bagus. Nah, untuk teksturnya tadi juga produk ini enak, dan sekarang ini kita nunggu saja ya. Produk ini nunggu meresap dan kering. Kemudian akan aku bilas, kemudian akan aku tunjukkan hasilku kepada kulit kalian. Oke. Tunggu dulu. Nah, ini hasil mukaku setelah aku selesai cuci muka. Bisa kalian lihat sendiri kulitku tidak benar-benar iritasi, tidak iritasi atau tidak ada kemerahan. Kulitku cenderung lebih glowing kan ya lo. Lebih glowing kulitku, cenderung lebih glowing, lebih tidak kusam, lebih kelihatan seger juga. Jadi menurutku ini merupakan produk yang bagus, oke. Dan aku merasa kalau misalnya kayak
tadi itu kulitku agak-agak merah atau gimana, sekarang tuh setelah cuci muka langsung seger. Dan kulitku juga lebih lembab, lebih kenyal, tidak kering sama sekali. Dan kerasa kalau dia memang melembabkan dan juga menenangkan kulit itu kerasa sih. Jadi merupakan produk yang bagus. Jadi memang kalau untuk produk ini ya aku bakal rekomen ini untuk kulit yang memang dia dry skin, normal skin combination, bahkan oily skin bisa kalian pakai pun ini. Menurutku dia bisa pakai kok. Oily skin bisa kalian pakai misalnya di hari-hari kalian merasa kulit kalian kok agak kering atau rada ketarik, kalian bisa pakai ini. Kalau misalnya untuk ini tadi memang lebih karena untuk oily acne prone skin, dan I think this is also a really nice product. Tapi untuk ini aku ngomong ini bagus banget, oke? Jadi I really like it dan aku bakal tetap pakai karena dia juga bisa dibilang gak ribet lah ya. Maksudnya agak ribet sih, agak ribet. Cuma memang kalau misalnya kalian agak punya waktu kosong, waktu luang di rumah, kalian mungkin mau maskeran dengan menggunakan produk ini. Karena di aku tidak ada rasa burning, tidak ada rasa panas, tidak ada rasa kebakar, dan juga tidak menimbulkan reaksi efek negatif buat kulitku. Itu sudah merupakan hal yang oke gitu. Karena biasanya aku kalau nggak cocok akan langsung kelihatan. Dan kalian lihat sendiri tadi kan ya, kulitku tidak ada masalah, berarti memang tandanya aku jujur dan memang ini produk ini cocok untuk kulitku. Dan I highly recommend this as well. Nah, jadi sekarang aku akan membahas dan menggunakan produk masker Scarlett yang ini. Ini adalah Scarlett Herbalism Mugwort Mask. Nah, di sini dia mencantumkan banyak bahan-bahan yang berguna untuk kulit. Nanti kita akan bahas selagi kita menggunakan masker ini. Nah, dia ukurannya 100 gram dan di sini dia ada bahan aktifnya juga, dia ada ingredients listnya. Nanti kita akan bahas di ingredients listnya sambil aku menggunakan produk ini. Nah, sekarang aku menunjukkan pada kalian packagingnya gimana. Dia 100 gram seperti ini. Dan ketika kalian buka, produknya itu seperti ini datangnya. Herbalism Mugwort Mask. Ketika kalian buka, kalian akan menemukan spatula di sini. Jadi dia ada spatulanya, yang artinya dia mementingkan juga experience penggunaan konsumennya gitu kan ya. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian menggunakan masker, kalau misalnya ada spatulanya, itu kan akan lebih higienis dibandingkan kalian masukkan pakai jari kan ya. Kalau ke tangan kalian masuk itu kan sebenarnya kalian memasukkan mikroorganisme ke produk kalian gitu. Jadi ada spatulanya merupakan hal yang bagus, oke? Jadi dia teksturnya seperti ini, dia clay mask, berbentuknya agak-agak ijo-ijo, hampir kayak kehitaman seperti itu. Jadi kita akan ambil produknya seperti ini. Kita akan ambil langsung agak banyak seperti ini. Ambil di sini. Aku ngambil segini. Kemudian kita akan aplikasikan ke kulit seperti ini. Jadi ini kayak semacam clay mask. Jadi it's a purifying mask, oke? Jadi bagus juga untuk misalnya kalian cari yang deep cleansing mask gitu loh. Bentar, aku nggak kelihatan. Nah, Sultan ini sambil praktek banget nih. Untuk baunya nggak ada baunya, dan dia ada sedikit kayak semacam scrubnya yang kecil, kayak butiran scrub yang kecil banget, halus banget, not offensive. Kalian gunakan agak banyak saja. Oh, berantakan sekali. Sebentar. Jadi seperti ini. Bener nggak sih? Kelihatan nggak sih aku tuh? Oke. Jadi kita sambil kita gunakan produk ini. Maaf ya guys, sambil praktek soalnya. Biar kalian tahu juga. Nah. Oke. Jadi seperti ini, dan kita akan leave on produknya dulu. Jadi di packagingnya dia tuh memang ngomong untuk menggunakan produk ini, kemudian didiamkan selama sekitar 10, 15 sampai 20 menit. Jadi kita tunggu sampai maskernya itu mengering seperti itu. Oke, sekarang aku mau bilas tanganku dulu, habis itu kita akan bahas ingredients list. Keburu maskernya nanti mengering dan aku nggak bisa ngomong gitu kan ya. Jadi aku akan ngomong penjelasannya sekarang. Kita akan bahas product knowledge-nya. Untuk experience yang tadi gitu kan ya, dia tuh kayak clay mask pada umumnya. Namun dia ada kayak butiran scrubnya tapi kecil-kecil dan dia tidak padat. Oke, nggak kayak scrub pada umumnya. Jadi kalau kalian gunakan ya kayak ada sedikit granulnya, cuma tidak kasar dan tidak ngarahin kulit kalian tuh kayak eksfoliasi sampai yang scrub gitu, enggak sih. Jadi sedikit aja beads-nya. Dan dia pun juga ada baunya sedikit. Baunya tuh kayak bau herbal, kayak bau klorofil. Aku bisa ngomong baunya tuh kayak klorofil. Jadi enak aja sih. Menurutku baunya subtle, nggak ofensif, dan ya baunya herbal saja. Dan di aku ketika aku aplikasikan tadi, tidak ngarahin kulitku iritasi, panas, kebakar atau apapun itu, tidak ada masalah sama sekali.
Dan ini aku pakai dan jujur aja nih rasanya tuh dingin loh ya, malahan kulitku tuh kayak kerasa dingin dan kerasa kayak kamu harus pakai sesuatu yang ada di kulkas gitu loh. Jadi kulitku tuh kerasa adem. Biasanya kalau aku nggak cocok langsung panas, ini nggak kerasanya adem. Dan buktinya aku ngomong sampai sekarang masih nggak apa-apa kan. Nah, kalau kita akan bahas secara ingredients listnya saja. Jadi memang dia merupakan clay mask. Awalnya aku mengira dia itu semacam kayak masker hydrating yang kalian bilas selama 15-20 menit gitu kan ya. Ternyata begitu aku baca ingredients listnya, aku tahu ini langsung clay mask. Kenapa? Karena jadi dia mengandung pertama, dia ada magnesium aluminium silicate sama kaolin di sini. Nah, magnesium aluminium silicate sama kaolin itu biasanya merupakan komponen dasar pembentuk masker clay mask, oke? Kaolin itu merupakan clay, ya kan? Dia clay yang bisa dibilang dia itu bisa mempurifikasi kulit, mendetox kulit, namun tidak over yang benar-benar ngambil minyak di kulit yang super heavy kayak misalnya bentonite ataupun talc. Itu kalau bentonite itu kan benar-benar deep cleansing ya. Kalau kaolin tuh masih lebih mild dan tidak se deep si bentonite itu tadi. Dan dia juga ada magnesium aluminium silicate sama dia clay juga, cuma tidak yang over banget sih detoxnya. Nah, untuk bahan bagusnya, dia di sini mengandung pertama yaitu ada mugwort extract gitu kan ya. Mugwort extract itu merupakan sebuah, bisa dibilang dia tuh temennya Centella asiatica. Karena selama ini kita tahunya kan Centella asiatica yang untuk shooting, calming itu kan Centella asiatica. Nah, mugwort ini ternyata juga bagus untuk menenangkan kulit juga. Jadi dia tuh sebagai anti-inflamasi, kemudian dia juga kemampuan shooting dan calming kulitnya juga dia bagus sebenarnya. Dan akhirnya setelah itu mulai banyak yang menggunakan mugwort kan ya. Padahal kita tahu dari dulu kalau misalnya mugwort itu bagus sih. Cuma akhirnya masuk ke skincare juga. Kemudian juga mengandung vitamin C berupa ascorbyl glucoside di produk ini. Jadi ada kemampuan brightening-nya juga. Ketika kalian menggunakan ini, kulit kalian akan menjadi lebih glowing, lebih kelihatan cerah juga dan tidak terlihat lebih kusam gitu kan ya. Dia juga mengandung glutathione di sini. Glutathione di sini kan merupakan melanin inhibiting agent ya. Dia juga merupakan antioksidan yang kuat. Mother of antioxidant, di mana glutathione itu mampu untuk menghambat sintesis dari tirosinase sehingga kulit kalian jadi lebih cerah, kemudian mampu untuk menyamarkan noda kehitaman pada wajah. Dan secara overall karena dia akan dibilas gitu kan ya, akan membuat kulit kalian jadi tampak lebih cerah dan tidak kusam. Dia juga mengandung niacinamide. Niacinamide-nya bahkan bisa dibilang di atas tuh ya. Dia tuh di atas banget. Jadi niacinamide-nya cukup tinggi konsentrasinya. Nah, niacinamide di sini kan fungsinya sebagai brightening ya. Jadi mampu untuk membuat kulit kalian menjadi lebih cerah, lebih tidak kusam, dan juga mampu untuk menghidrasi juga. Karena kalau misalnya clay mask saja tidak ada bahan hydratingnya, dia akan sangat mengeringkan. Sedangkan produk ini ada bahan diinfuse sama niacinamide, glutathione, dan juga ada vitamin C, di mana itu akan memberikan efek hydrating dan akan membuat kulit kalian jadi lebih cerah dan tidak kusam. Dia juga ada bamboo charcoal. Nah, dia ada charcoalnya, makanya dia warnanya bisa dibilang tadi agak hijau keiteman gitu, karena dia ada charcoalnya. Nah, charcoal itu merupakan absorben ya. Dia merupakan absorben, dimana dia itu akan absorb minyak sebum berlebihan pada kulit kalian. Dan juga orang akan ngomong itu toksin, padahal aku nggak tahu toksin itu sebenarnya apa. Cuma anggapannya dia akan menghilangkan kotoran ataupun ya bisa dibilang sebum dan kotoran yang ada di pori-pori kulit kalian. Oke, jadi dia akan menarik. Jadi misalnya kalian menggunakan produk yang mendetox untuk misalnya kalau kalian berjerawat atau apa dan perlu untuk menarik kotoran tersebut, kalian bisa menggunakan charcoal mask karena dia ada charcoalnya juga. Kemudian dia ada allantoin ya, allantoin dari comfrey root untuk menenangkan kulit. Dia ada klorofilin. Nah, klorofilin itu merupakan bisa bilang pigmen dari si daun gitu kan ya. Klorofil itu juga ternyata memiliki manfaat yang banyak banget gitu kan ya. Dia antioksidan dan dia pun juga ternyata kalau kalian minum juga dia bermanfaat untuk tubuh kalian. Jadi klorofil merupakan produk yang bagus sebagai antioksidan kulit. Dia juga ada green tea powder. Nah, green tea EGCG, epigallocatechin 3 galat gitu kan ya. Merupakan sebuah bahan yang bagus juga, antioksidan yang kuat juga. Jadi secara overall merupakan produk yang bagus karena dia banyak mengandung antioksidan di dalam produk ini. Jadi makanya sesuai dengan namanya herbalism karena banyak menggunakan bahan-bahan ekstrak yang memang dari tumbuhan alami secara natural yang berfungsi untuk kulit kalian. Nah, sekarang kita akan nunggu masker ini mengering, nanti aku akan tunjukkan pada kalian hasilnya bagaimana. Kalau untuk bahan lainnya gitu kan ya, aku kelewatan satu bahan setelah aku lihat-lihat lagi. Ternyata produk ini juga mengandung salicylic acid, jadi ada sedikit BHA-nya. Jadi produk ini
bisa untuk menarik lebih sebum pada pori-pori kulit kalian, terutama bagi kulit yang berminyak, oke? Untuk kulit yang berminyak, oily, yang lagi berjerawat, kalian mungkin mau mencoba produk ini karena dia ada salicylic acid-nya. Maaf aku ketinggalan tadi karena aku baru baca ingredients list-nya lagi. Nah, produk ini juga, yaitu aku udah ngomong, memang lebih cocok karena untuk oily combination yang memang mau melakukan detox ritual gitu, karena memang dia merupakan clay mask juga. Dan untuk cara pemakaiannya kurang lebih ya seperti clay mask yang kayak kalian tahu biasanya. Kalian pakai di kulit yang bersih setelah kalian cuci muka, terus kalian pakai produk ini, kemudian kalian bilas dan kalian lanjut ke skincare rutin kalian selanjutnya. Jadi seperti itu. Nah, jangan untuk sekarang ini masker clay masknya sudah aku tinggal selama kurang lebih 15 menit dan ini sudah mulai mengering di kulitku. Jadi aku akan membilas kulitku dan aku akan menunjukkan muka aku setelah selesai aku bilas. Oke, tunggu bentar. Muka aku barusan aku setelah selesai membilas maskernya, dan ketika kalian bisa lihat sendiri bahwa kulitku glowing kan ya, kulitku glowing dan juga kulitku bisa dibilang tidak merah. Oke, kulitku tidak merah artinya adalah pertanda bagus. Dan aku jujur, kenapa? Karena kalau misalnya kalian lihat lah, misalnya aku gak cocok pasti kulitku merah, dan ini kulitku tidak merah sama sekali. Oke, tandanya produk ini berguna di aku. Dan kerasa lebih kalem juga lah, bisa dibilang loh, kan gak merah pertama. Kemudian yang aku suka adalah, ini ada kemampuan eksfoliasinya ya. Jadi kulitku bisa dibilang halus sih. Ini kulitku halus, karena dia ada kemampuan eksfoliasi dari beads-nya itu tadi. Meskipun bukan eksfoliasi yang sampai dalam banget, nggak, kemampuan eksfoliasi ringan. Cuma aku suka, dan kalian bisa lihat kulitku juga tidak bermasalah. Jadi I highly recommend this product kalau kalian kulitnya memang oily, acne prone skin, karena aku bisa lihat, aku suka dengan hasilnya. Glowing, tidak kering, tidak ketarik, dan juga lebih merahnya lebih berkurang dibandingkan sama tadi. Aku nggak expect bahwa clay mask bakal membuat kulitku menjadi kayak gini, karena biasanya clay mask merah kulitku. Jadi ini merupakan hal yang bagus dan I highly recommend this. Kalian bisa lihat sendiri hasilnya bagaimana kan? The result speaks itself. Oke. Disclaimer, kalau misalnya kalian pakai clay mask, ya seperti biasa jangan aplikasikan clay mask di bibir maupun di mata ya. Jangan gitu kan ya. Kita tahu area mata itu area yang sensitif dan tidak ada orang yang clay mask pakai di mata gini. Kalau sampai kalian pakai mata gini bolong ya kayak pocong, oke? Jadi jangan pakai clay mask di mata maupun di bibir, oke? Bibir jangan pakai apa-apa kecuali lip balm di sini, oke? Seperti biasa. Nah, untuk kedua produk ini benar-benar bagus dua-duanya. Ini clay mask, ini hydrating gel mask. Bisa kalian pakai untuk multi masking, bisa kalian pakai untuk yang kulit kalian memang dry skin, kalian bisa pakai yang ini. Kalau misalnya kulit kalian yang oily skin, kalian bisa pakai yang ini. Kalau misalnya kalian mau multi masking, mau kalian pakai berdua, di T-zone bisa, di daerah muka semua bisa. Jadi terserah kalian pemakaiannya bagaimana. Namun produk ini saling mengkomplementari satu sama lain. Dan setelah kalian sudah menggunakan masker, kalian bilas, kemudian kalian lanjutkan dengan menggunakan skincare punya kalian. Bisa dengan menggunakan produk Scarlett bersama dengan serum ataupun toner serum, maupun dengan juga si moisturizernya. Atau kalian mau pakai produk yang lain yang biasa kalian pakai juga bisa. Setelah menggunakan masker, gunakanlah skincare rutin kalian dan kalian siap untuk menghadapi hari kalian. Oke? Thank you so much for watching. See you next time. Bye.